Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kembali kita berbincang dengan Mas Eko Ramawanto. Mas Eko, ya. Kalau kita cermati memang alasan dari PLN ini kan mengubah cara menghitung begitu ya, mekanisme sekarang menggunakan rata-rata tagihan 3 bulan terakhir. Ya. Tapi begini Mas Eko, ini kan ada yang mengeluh 2 kali lipat begitu dari tagihan biasanya. Oke lah, kemudian itu masih bisa dimengerti begitu, masih bisa diterima dengan alasan PLN itu. Tapi ada juga yang mengeluh sampai 5 kali lipat dari tagihan biasanya. Ya. Dengan kemudian selisih yang begitu besar, lalu kemudian kita sambungkan dengan alasan PLN mengubah mekanisme penghitungan, itu bisa diterima tidak alasan itu? Masuk akal tidak sih, Mas Eko, alasan PLN itu? Iya, ke depan tuh PLN tuh harus mengubah ya sistem pencatatan secara otomatis ya, yang berbasis pemakaian bulanan itu, tidak lagi menggunakan berdasarkan hitungan rata-rata. Kalau kemarin yang Desember, Januari, Februari itu kan rata-rata, dipukul rata. Jadi tidak dihitung berdasarkan pemakaian bulanan. Jadi ke depan itu harus dievaluasi. Jadi kalau misalkan 50 kWh dipakai ya, Desember, Januari, Februari itu yang saya sebutkan tadi ya kan. Kemudian di bulan Maret pasti kan ada kenaikan karena sudah mulai ada PSBB di beberapa tempat. Banyak yang bekerja di rumah, pemakaian listrik pasti naik. Kalau 50 kWh dipakai setiap bulannya misalkan di bulan Januari, Februari, Maret itu pasti ada kenaikan. Misalkan kenaikannya menjadi 70, berarti kan ada yang dibayarkan selisihnya 20 ya kan. Nah pasti akan naik itu bayarannya. Kemudian ketika bulan April itu PSBB full ya di beberapa tempat termasuk di DKI. Gitu ya, di DKI juga full. Makanya listrik juga pemakaian naik. Bisa jadi pemakaiannya menjadi 70. Nah, ketika dikalkulasikan maka itu akan menjadi bisa saja 100% ya kan. Ketika pemakaian Egan misalkan 50 tadi di bulan Mei pembayarannya bisa menjadi 100%, bisa 100 lebih. Nah, itu yang menjadi kaget warga karena tidak ada komunikasi sebelumnya daripada PLN. Jadi ketika Egan membayar misalkan sebulan rata-rata 1 juta misalkan, ada yang membayar 2 juta, ada yang lebih. Ini kan juga di tengah pandemi COVID-19 ini pasti akan memberatkan warga. Jadi sangat wajar jika warga kemudian teriak, ya menanyakan kepada PLN, kenapa ini PLN? Apakah ada kenaikan tarif listrik? Apakah ada subsidi silang di sana? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bergulir dari masyarakat. Jadi sangat wajar menurut saya. Kemudian ketika PLN warga konsumen teriak begitu, dia baru bereaksi. Ini saya kira kembali kepada komunikasi ya. PLN yang menurut saya harus diperbaiki. Mas Eko, bagaimana juga kemudian masyarakat bisa memantau begitu ya mengenai penggunaan listrik ini, khususnya mungkin yang pelanggan pasca bayar. Mereka kan tidak bisa memeriksa secara langsung begitu ya konsumsi listriknya sudah sampai di mana, lalu kemudian mereka tidak punya perhitungan begitu ya, paling tidak baru sampai akhir bulan begitu, akhirnya kemudian ketahuan. Nah, apakah mungkin memang ada perilaku-perilaku yang perlu diubah dari kalangan masyarakat sendiri supaya kemudian bisa saling sama-sama mengontrol dan memantau sendiri begitu mengenai konsumsi listrik supaya kemudian nggak kaget gitu belakangan? Bagaimana? Yang pasti PLN harus mengubah cara sistem pencatatan itu, ya tidak lagi melakukan pemakaian bulanan tapi berdasarkan hitungan rata-rata. Jadi gini, kalau misalkan pemakaian Egan itu setiap bulan rata-rata 50 dan dibayar misalkan 500.000, nah itu jangan dipukul rata terus begitu Egan. Kan bisa-bisa bulan ke depan si Egan pemakaiannya menurun atau mungkin naik. Jadi itu yang harus dibayar, bukan dipukul rata, itu harus diubah. Kemudian masyarakat juga harus tahu bahwa ketika ada musim pandemi COVID-19 ini, dia juga harus bekerja di rumah kan. Ketika bekerja di rumah maka konsumsi listriknya juga pasti akan naik. Nah, dia harus pandai-pandai itu untuk mengatur listriknya. Ketika malam ya mungkin bisa dimatikan semua, tidak perlu ada listrik yang berlebihan misalkan. Ketika siang sampai sore ya seperlunya saja memakai listrik. Ya, itu cara-cara yang mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah, warga, masyarakat agar tidak terbebani dengan listrik yang
semakin meningkat. Mas Eko, salah satu alasan kemudian yang menyebabkan diubah begitu ya mekanisme penghitungan ini kan karena memang tidak petugas tidak bisa datang ke rumah-rumah untuk kemudian memeriksa meteran listrik dari pelanggan karena memang ada aturan PSBB. Tapi kan kemajuan teknologi ini sudah sedemikian canggih, Mas. Maksudnya apakah seharusnya kita bisa, PLN mungkin khususnya ya, bisa memanfaatkan teknologi lebih baik lagi sehingga kemudian tidak terlalu harus mengandalkan petugas-petugas begitu secara manual begitu, apalagi kemudian dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, Mas Eko. Ya, kalau di beberapa daerah kan sudah memakai token ya, di beberapa kota besar sudah memakai. Mungkin ke depan bisa aja dipakai itu semua. Kan itu bisa yang mengatur kita yang punya listrik ya kan. Ya, kedua, soal pencatatan itu, sebetulnya tidak apa-apa pencatat itu datangin rumah satu-satu, tidak perlu 3 bulan sekali kan, atau mungkin ketika PSBB kan ini kita datang ke rumah tidak bersentuhan dengan pemilik rumah, pakai masker, kita protokol kesehatan dilakukan. Jadi tidak perlu memakai dipukul berdasarkan hitungan rata-rata. Nah ini kan persoalannya kan sebetulnya itu yang menjadi protes dari masyarakat saat ini kan. Oke, baik, Mas Eko, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, kami akan kembali saja ke berikut ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada hari ini. Pemirsa, penelpon pertama kita dari Balikpapan, Kalimantan Timur, ada Pak Suritno. Pak Suritno, selamat pagi. Selamat pagi, Metro Editorial. Wah, ini poin yang bagus sekali ya, Pak Eko dan Mas membawa acara. Jadi gini, ini suatu hal yang saya belum welcome ya, alasan PLN dia average mulai dari Januari, Februari, Maret. Karena saya udah ngitung juga. Saya yang biasanya 300 kW, ini bisa menjadi 500 lebih. Dan penagihannya yang biasanya 500 something bisa hampir 900 ribu. Masalahnya kenapa PLN juga tadi dikatakan Pak Eko dia nggak sosialisasi. Itu yang satu. Dan kedua, PLN tidak pernah minta maaf. Tapi kalau ada pelanggan yang salah, nunggak, tiada maaf bagimu langsung diputus des. Nah ini permasalahannya. Jadi yang harus balannya, PLN juga kalau merubah sesuatu, sosialisasikan dulu. Sekarang sudah canggih kok, bisa lewat media apapun gitu. Karena apa? Saya nggak yakinnya apa begini Pak. Teman saya, ini saya survei ke seluruh kelurahan saya dan seluruh pensiunan termasuk saya, itu ada yang turun bayarnya. Nah ini jadi saya nggak percaya kalau itu average. Jadi mohon maaf, ini kalau saya salah dikoreksi. Ini ketiga kalinya PLN pernah membuat hal yang kayak gini selama saya hidup ya, atau sebagai pelanggan PLN. Mereka meternya ditinggikan karena uang itu akan masuk. Walaupun toh nanti saya percaya itu dikredit pada saat kita membayar NEK. Tapi kan kita harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak gitu loh Mas. Jadi keberatan kita di situ. Jadi mohon PLN apa yang dibilangkan Pak Eko tuh sekarang canggih kok. Dia tanpa masuk di rumah kan bisa. Dan sekarang kita tuh nggak mungkin lah digembok. Sekarang katakanlah work from home. Orang itu pakai apa sih tambahannya? Paling pakai laptop dan lainnya. Dan mereka juga selama pakai protokol kesehatan aman-aman saja lah masuk di rumah orang. Barangkali itu Pak Eko dan Mas, mohon PLN ini benar-benar bijak lah untuk naiknya ya. Karena kami ini pelanggan udah puluhan tahun lah ya sama PLN. Mudah-mudahan PLN tetap jaya dan bisa koreksi kesalahannya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Suritno dari Balikpapan. Kita ke Pak Syahril dari Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi Metro ya. Jadi sekiranya itu merupakan kesalahan dalam mensosialisasikan dan mempromosikan pada masyarakat, saya minta PLN segeralah minta maaf pada rakyat ini ya, 70 juta pengguna listrik ini ya. Tapi andaikan itu merupakan kenaikan suatu penzuliman ya, badan usaha besar ya, baik dia milik perusahaan pemerintah maupun swasta, akibat COVID kemarin ini bukanlah menderita rugi, akan tetapi mengurangi keuntungan. Sejujurnya mereka itu telah memperoleh keuntungan yang besar setiap saat, setiap bulan, setiap tahun ya, bahkan ratusan miliar, bahkan triliunan. Ya pada saat sekarang ini ya, kalau mereka mengatakan itu mereka rugi, sebenarnya bukan, tapi penundaan perolehan keuntungan ya. Dan alih-alih membantu pemerintah mendengarkan lubang pemerintah, toh mereka mem-PHK. Ikutannya kan ke sana perginya, toh mereka menaikkan harga atau bagaimana ya, merugikan atau tidak membayar THR segala macam ya. Itu sangat mengecewakan rakyat ini. Ya, saya sebagai rakyat Indonesia ya mengatakan sungguh kecewa dengan pengusaha-pengusaha besar kita ini, baik dia badan usaha milik pemerintah maupun swasta ya. Ya ini belum belum tampak lagi ya, bantuan dia sosialisasi ya, sosialnya kepada
rakyat Indonesia ini ya. Yang selama ini dia telah peroleh banyak dari rakyat Indonesia ini, untungan triliunan bahkan sampai ribuan triliun mereka mengumpulkan kekayaan. Tetapi sekarang inilah saatnya mereka harusnya memberikan pertolongan, memberikan bantuan perhatian kepada rakyat. Dengan cara apa? Mengurangi sedikit untungannya, ya. Dengan apa? Tidak memphk. Dengan apa? Dengan dia harus membayar THR, ya. Mereka selama keuntungan selama ini ya kan ya, miliaran, ratusan miliaran, triliunan. Kok hanya karena COVID ini saja mereka punya alasan? Pertanyaan saya sekarang ya, apakah mereka ini layak diberi keringanan-keringanan? Apakah mereka ini layak diberi perhatian untuk selanjutnya? Ya saatnya mereka ini, apakah mereka ini betul-betul warga negara Indonesia sejati? Apa mereka betul ini sahabat Indonesia sejati? Ini harus dipertanyakan sekarang ini, Pak. Pak Syahril, sudah kami tangkap poinnya. Kita langsung beralih ke Pak Bambang Sabtono dari Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya. Silakan Pak Bambang. Oke Mas, bahwa moto dari PLN atau perusahaan listrik negara itu sangat bagus, yaitu listrik untuk kehidupan yang lebih baik, bukan listrik untuk kehidupan yang lebih mencekik. Oleh karenanya Mas, PLN yang merupakan badan usaha milik negara ini harus tetap konsisten bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan untuk memanfaatkan rakyat. Nah, di saat bencana pandemi corona sekarang ini, Mas, Presiden Joko Widodo dengan tegas menyatakan untuk membantu rakyatnya, yaitu dengan membebaskan biaya listrik 450 VA dan potongan 50% untuk 900 VA. Namun, jangan sampai niat baik Presiden tersebut dinodai oleh PLN, yaitu dengan menaikkan biaya listrik kepada pelanggan yang lain atau yang lebih besar. Nah, harusnya PLN mengawal kebijakan Presiden tersebut. Apalagi sekarang ini dunia dan Indonesia sedang terjadi bencana pandemi corona, di mana semua sektor sedang bermasalah dan rakyat pun harus di rumah akibat kebijakan penanggulangan virus corona. Kami tahu bahwa PLN ini memiliki tugas atau target untuk memberikan keuntungan kepada negara. Namun PLN haruslah mempertimbangkan situasi dan kondisi rakyat maupun spirit kebijakan dari pemerintah. Kalau mau cari untung nanti setelah badai corona ini telah berlalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang dari Surakarta. Saya beralih ke Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Ya, berbelas tahun saya ingin gabung dengan editorial. Baru kali ini saya bisa masuk dan alhamdulillahnya bisa mengadu sehingga melepaskan unek-unek yang ada di hati. Ya, anak saya meninggal. Kemudian saya dan cucu saya bawa ke rumah saya. Nah, pada tagihan Desember sampai Januari itu 500.000 per bulannya. Nah, saya pikir tagihan berikutnya karena tidak ditempati, paling berkisar 100 atau 200 begitu. Tapi betapa terkejutnya saya ketika tagihan rekening listrik itu mencapai 1 juta lebih. Padahal tidak dipakai, ya hanya untuk lampu malam hari dan lemari es begitu yang memang tidak dimatikan. Nah, ketika mengadu, PLN mengatakan dipotret, katanya KWH-nya. Kami potret, lalu kami adukan. Ternyata ada kelebihan kilowatt 480 kilowatt. Di situ kita di foto itu 97504. Nah, ternyata ditagihan 97968. Ya betul, segitu. Nah, jadi ketika kami tanyakan, jadi ini bagaimana? Seharusnya saya membayar 200.000, kok sampai 1 juta lebih? Ya nanti katanya dikalkulasi pada 3 bulan berikutnya. Nah, ini keluhan yang bisa saya sampaikan. Rupanya tidak hanya kenaikan tarif, mencatat kilometer watt pun main tembak sepertinya. Padahal rumah tidak dikunci, bisa petugas bisa masuk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Metro TV. Baik, terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan mulai membahas mengenai pendapat Anda yang tadi Anda sampaikan melalui sambungan telepon usai jeda berikut ini.
Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Eko, dari 4 telepon kita semuanya menyatakan ketidakpuasannya terhadap komunikasi yang dilakukan oleh pihak PLN. Bahkan Ibu Indra tadi menyampaikan bahwa tidak diberikan kepastian begitu mengenai tarif listrik yang membengkak hingga 10 kali lipat begitu kalau itu tadi. Bagaimana Mas Eko? Iya, saya setuju dengan 4 penelpon tadi ya. Satu, komunikasi yang buruk. Kalau kita tarik ke belakang, Egan, dulu di Agustus 2019 kita pernah terjadi blackout ya di PLN yang membuat Presiden Jokowi marah sampai mendatangi kantor PLN. Nah, di situ penjelasannya juga saya melihat berbelit-belit ya. Tidak teoritis ya, tidak sederhana saja sebetulnya penjelasannya. Kenapa sih terjadi blackout? Kenapa harus pemadaman itu bergilir dan lain-lain? Itu harusnya dijelaskan secara sederhana aja. Jadi warga, masyarakat itu ngerti kenapa ada pemadaman bergilir. Jangan bertele-tele. Itu salah satu komunikasi yang buruk menurut saya. Kemudian yang kedua, komunikasi yang buruk kembali terjadi di persoalan yang sekarang ini. Ini kan harusnya dijelaskan dulu di awal. Kenapa ini bisa terjadi? Ketika yang saya sebutkan tadi, Desember, Januari, dikalkulasi rata-rata, kemudian Maret, April, tagihannya dinaikkan karena ada penyesuaian yang belum terbayarkan. Itu kan masyarakat warga tidak tahu, akhirnya menjadi naik. Mereka membayar lebih, biasanya 500, biasa juta dan 2 juta dan lain-lain. Itu kan komunikasi yang buruk juga, Egan. Kemudian yang ketiga, saya kira harus ada penyelesaian yang konkret dari PLN. Kalau memang tidak bisa melakukan datang ke tempat rumah-rumah yang tadi karena PSBB, karena social distancing dan lain-lain, itu harus dicarikan cara yang lebih bagus, kan? Misalkan token itu kan bagus, banyak yang sudah melakukan hal itu. Tapi kalaupun itu belum bisa dilakukan, yang apa-apa datang ke tempat warga itu dicari permasalahannya apa. Kemudian kalau jangan dipukul rata-rata, bahwa per bulan dia memakainya berapa, yang itu yang harus dibayar. Nah, kemudian sekarang yang keempat menurut saya, PLN harus proaktif. Kan sekarang banyak protes dari masyarakat terkait persoalan ini. Jadi mereka harus menjelaskan satu-satu. Ya, dicari permasalahannya apa, kemudian dicari solusinya apa. Jangan sampai ini terus berkembang sehingga menjadi ketidakpuasan, menjadi bulat liar. Karena kita tahu bahwa PLN sebetulnya tidak menaikkan tarif, kan. Juga tidak ada subsidi silang di sini. Ini persoalannya yang saya sebutkan tadi. Ini kan menjadi liar karena PLN dianggap melakukan kenaikan tarif, kemudian ada subsidi silang. Nah, di situ ini kan berkembang di masyarakat. Kalau menaikkan tarif listrik secara diam-diam mungkin tidak sih, Mas? Nggak bisa, dia harus ada persetujuan juga. Harus tahu DPR, Presiden dan lain-lain. Tidak bisa menaikkan tarif listrik itu sembarangan, diam-diam itu nggak boleh. Nanti pasti akan banyak gugatan di sana, kan. Baik, Mas Eko, lalu kalau kita cermati ini bukan keluhan yang pertama kali terjadi, sudah sering kali terjadi. Apakah ini bisa kita katakan ini merupakan cerminan buruknya komunikasi, ini merupakan cerminan dari buruknya kelolaan di dalam tubuh PLN itu sendiri? Jangan-jangan kemudian mekanisme perhitungan pembayaran ini memang tidak direncanakan, spontan begitu saja, sehingga kemudian masyarakat tahu-tahu memang kaget karena memang tidak ada perencanaan yang matang begitu dalam tubuh PLN sendiri berkaitan dengan hal ini, Mas. Ya, BUMN yang lain sebetulnya banyak yang bagus komunikasinya ya. Kita tidak bisa memukul rata. Cuma PLN ini memang menurut saya yang saya sebutkan tadi komunikasinya memang buruk, harus diperbaiki lah menurut saya. Banyak yang dia harus bisa mencontoh BUMN yang lain yang bisa melakukan komunikasi yang baik. Kalau memang PLN tidak bisa melakukan komunikasi yang baik, mungkin bisa meng-hire orang gitu ya. Meng-hire orang siapa yang bisa melakukan komunikasi publik yang bagus untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan kebijakan PLN. Jadi ketika ada kebijakan itu sebetulnya harus disosialisasikan lebih dahulu di depan. Diberitahu kepada masyarakat melalui online bisa, melalui TV bisa, melalui media massa bisa, agar masyarakat tahu dulu. Jangan sampai kebijakan itu dikeluarkan, kemudian pelanggan konsumen teriak, kemudian PLN baru bereaksi. Ini contoh-contoh yang buruk terhadap komunikasi publik ini, kan. Baik, Mas Eko, kita tunggu reaksi dari PLN. Semoga kemudian bisa betul-betul memperbaiki komunikasi supaya keluhan-keluhan dan kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Terima kasih, Mas Eko, telah bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa, ke depan jelas PLN perlu membenahi sistem pencatatannya secara otomatis yang berbasis pemakaian bulanan, tidak lagi berdasarkan hitungan rata-rata dalam kondisi
kondisi apapun. Teknologi sudah memungkinkan tidak hanya bagi pelanggan dengan sistem token pulsa listrik, tetapi juga pelanggan pasca bayar. Jangan sampai pelanggan teriak akibat tersengat tarif listrik. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi.